Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya mau tadi Pak Pastor Rashid sudah memberikan kesempatan nama saya. Kalau boleh saya kasih tahu nama saya lengkapnya Erlina Batubara Win, gitu. Batubara bukan batu giok. Ya, saya tinggal dari Tulsa, Oklahoma. Ya, kalau setiap tahun sebenarnya saya ke villa melayani keliling begitu. Saudara, kita sambut saja firman Tuhan dengan waktu yang singkat ini. Saya mengajak kita baca dari Filipi pasal yang pertama sampai ayat yang 21. Satu ayat saja, Filipi 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Amin. Hidup adalah bagi Kristus, bagiku, bagi Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di kota Roma, di penjara. Dan di penjaranya Paulus bukan penjara yang cuma ada jeruji, bukan. Di bawah tanah yang paling bawah di penjara itu. Dan juga dikawal 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Dan bukan saja karena dia dianggap penjahat yang paling berpengaruh dan dianggap penjahat besar. Ya, kalau penjahat yang besar itu dikawal lebih ini lagi. Saudara, tetapi kitab Filipi ini yang tadi katakan dikarang oleh Paulus waktu dia di penjara. Seharusnya waktu dia di penjara, kalau normalnya orang di penjara kesedihan, kesusahan, keluh kesah. Tetapi kalau Anda baca kitab Filipi adalah kitab bahagia. Kalau Anda mau menemukan hidup bahagia, baca kitab Filipi. Dan Anda menemukan tulisan-tulisan yang luar biasa yang justru dikarang oleh orang yang sedang dalam kesusahan. Amin. Jadi it doesn't matter di mana saudara hidup. Sedangkan di penjara, Paulus dapat memaksimalkan hidupnya ketika ada di penjara lewat tulisannya. Amin. Anda dapat memaksimalkan hidup saudara selama Anda masih dalam dunia ini dimanapun saudara berada. Asal saudara tahu bahwa hidupku, waktu aku hidup bagi Tuhan. Sedangkan kalau aku mati pun itu satu keuntungan. Satu keuntungan, lebih untung saudara mati dalam Kristus daripada hidup lama dalam dunia ini. Amin. Ada yang mau hidup selamanya dalam dunia ini? Saya nggak mau, saudara. Susah di sini. Perjalanan hidup kita sama perjalanan iman kita adalah perjalanan pulang. Amin. Semua kita ini rencananya pulang, bukan pulang ke Indonesia. Saya akan pulang ke Indonesia untuk travel 6 minggu. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya senang sekali ke Indonesia karena saya merasa di situ saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta, sekolah di Jakarta, kuliah di Jakarta. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, family saya, mama saya sudah tidak ada, orang tua saya tidak ada. Tetapi saya senang mau pulang. Dari tempat ini saya akan mengunjungi Panama, negara Panama 2 minggu dengan suami saya. Tetapi saya tidak terlalu excited karena saya nggak bisa ngerti bahasa Spanish dan saya tidak kenal siapa saja di Panama. Tetapi ketika saya mau pulang ke Indonesia, saya udah beli tiket, saya lebih excited. Karena perjalanan pulang itu saya tahu, itu perjalanan I come home, pulang kampung kata Obama, begitu ya. Apakah lebih baik saudara kalau kita mengatakan mati ada suatu keuntungan karena saya pulang ke rumah Bapa di sorga. Jangan takut mati. Saya senang dengan Ahok. Saya mau ke Bangka Belitung karena saya belum pernah ke Bangka, tapi karena dia saya mau pergi. Ini orang-orang yang nggak takut mati. Bahkan saya pernah mikir, ini orang kalau makan, aku kan suka datang ke kawinan orang gitu ya, dikasih makan, dikasih ini. Pernah orang, Pak nggak takut kalau diracunin? Bersyukur saya, mau mati masuk surga. Orang nggak gila seperti ini, saudara, yang bisa mengubah Jakarta dan mengubah Indonesia. Paulus, orang di penjara, seharusnya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi karangannya di kitab Filipi justru mengajar setiap orang bersukacitalah senantiasa dan berdoalah senantiasa. Itu Paulus, karena dia mengerti apa artinya hidup. Kalau mati pun, puji Tuhan. Jangan takut mati, jangan takut hidup. Amin saudara, kalau takut mati, mintanya sama Tuhan sekarang jangan mati. Ntar saya doain cepat mati. Saya doain orang cepat mati loh. Kalau orang sakit susah mati. Saudara, seorang berkata, karena kenapa Paulus mengatakan kalau aku hidup bagi Kristus? Karena perjalanan hidup kita, tadi Pak Pastor Timotius Arifin katakan, sementara kita ini menumpang kemah yang kita diamin ini, sementara juga kita menumpang.
1 Korintus 1 ayat 17, saya nggak usah bacakan, itu ada kalimat terakhir, katakan begini, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Coba bilang sama tetangga saudara, numpang kamu di sini. Ayo bilang, siapa yang punya rumah tetap numpang, siapa yang punya apartemen, engkau numpang, karena aslinya kita bukan dari sini. Yesus sendiri berkatakan dalam Yohanes, Bapakku berdoa bagi mereka, karena mereka sama dengan aku, bukan dari dunia ini. Amin. Ini sementara, saudara. Ingetin terus, kalau ada kesusahan, ada apa, saudara, sementara. Sementara, pekerjaanmu sementara. Rumahmu sementara, uangmu sementara. Sebab itu jangan pernah ada orang yang sombong, karena itu sementara. Jangan ada merasa menjudge orang, bukan urusanmu menghakimi orang, karena sementara. Yang sementara ini Tuhan mau engkau berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Akhir zaman, saudara. Tuhan mau datang mau kapan aja, saya nggak peduli. Tapi dia bisa datang setiap saat. Khotbah saya pada pagi hari ini mengingat kita semua. Kita harus menempatkan diri kita secara benar waktu kita hidup menumpang di dunia ini. Amin. Saya 3 pondasi gereja harus diajarkan selama di muka bumi ini. Gereja harus mengajarkan kesucian dan kekudusan hidup. Gereja harus mengajarkan untuk hidup yang masa yang akan datang. Temporaris di sini. Gereja harus membuat suatu jemaat, memaksimalkan, melipatkan untuk bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Persoalanmu sementara. Amin. Katakan, nggak akan selama-lamanya. Adalah lebih baik Anda meninggalkan dunia ini sebenarnya. Makanya jangan buang-buang tenagamu, jangan buang-buang pikiran saudara, jangan buang selalu banyak, jangan buang ikatan-ikatan, jangan rangkul, melekat terus. Ini rumah saya loh, ini barang saya loh, ini nggak dibawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Setahun yang lalu saya punya klien itu mau meninggal, saudara. Dia orang kaya, sangat kaya. Kalau dia meninggal, ini orang meninggalnya itu mewariskan 50 juta US dollar untuk anaknya 25. Ya saya sebenarnya ngarapin 1 juta dolar aja, kan saya aman gitu, saya pikir nggak dapet saya. Nah saudara, saya lihat 72 jam saya menghadapi dia sebelum meninggal. Saudara, apa yang dapat 72 jam itu? Dia nggak bawa apa-apa, saudara. 1 Timotius 6 itu mengatakan lagi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Amin. Amin. Engkau membawa iman. Maka saya bilang, perjalanan iman kita sebenarnya saat ini perjalanan pulang. Amin. Yang pertama, saya mau katakan tema ini, kita harus menempatkan diri secara benar. Yang nomor pertama, kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh pemilik kehidupan ini. Siapa milik saudara? Apakah uang milik saudara? Saya punya uang. Tapi apakah uang memiliki saya? Saya punya pekerjaan. Apakah pekerjaan memiliki saya? Amin. Nah saudara kekasihan Tuhan, tugas kami sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan Anda semua, untuk mengingatkan mari kembali untuk hidupmu memuliakan nama Tuhan. Mari kembali sebagaimana Allah menciptakan engkau untuk kerajaannya, untuk sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya senang ada satu gereja, itu dulu Pak Paryaji di Indonesia pada tahun 80-an itu waktu dia buka gereja, dia punya ini begitu, mengatakan gini, mau menyiapkan orang masuk surga. Oh benar ya? Sebenarnya kita ngapain sih sebenarnya? Emangnya menyiapkan orang masuk surga sebenarnya? Kemana? Karena di sini bukan rumah kita. Nah kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh pemilik kehidupan ini. Saya nyata saudara, 1 Petrus 1:17 ini mengatakan gini, menumpang itu kata aslinya adalah parokia. Paroki kalau orang Katolik, bener ya, paroki. Artinya dwelling in the strange land. Artinya tinggal di negeri asing. Tadi sebenarnya waktu Pak Timotius kita lihat slide-nya, wah ini khotbah nulis. Saya hanya meneguhkan aja, menggenapi begitu ya. Dwelling in the strange land. Artinya kita ini penduduk asing, pendatang, musafir. Penduduk kita semua sebenarnya ada lahir di Indonesia ya. Kita ini pendatang di sini. Waktu saya apply, saya datang ke Amerika, saya melayani di Hawaii, saya gembalakan jemaat di Hawaii pada waktu 2001.
begitu. Saya visa religious worker as R1. Waktu saya dari A1 saya pindah ke green card gitu, permanent resident, itu ada alien number. Yang ditanya sebenarnya Anda kan apa? Alien number. Waktu saya bilang, kok alien number? Emangnya saya alien gitu ya? Saya pernah nonton film alien tuh. Pernah nggak nonton filmnya tuh? Yang monster di bawah laut sih ya. Kalau saya snorkeling, diving, saya ketakutan. Alien number, ada numbernya di sini. Baru setelah itu dari alien number itu, berdasarkan alien number, waktu saya interview jadi US citizen, ditanya, what is your alien number? Saudara tulis tuh di formnya, alien number, numbernya, bukan social security number, tapi alien number. Artinya itu register, artinya pendatang. Waktu apply itu dikatakan saya imigran, ke sini, ya, ke Amerika, imigran, pendatang. Saya pendatang di Amerika ini, saya alien di sini. Ya, kita juga mengatakan bahwa kita warga negara bukan warga negara dunia ini, kita warga negara kerajaan surga. Saya tahu lah kalau ada di antara kita juga sedang seek untuk apply untuk status saudara. Seandainya sampai Tuhan datang nggak punya status, nggak apa-apa, engkau masih ada status di sorga. Amin. Nah, engkau punya rumah, ada di sini yang parasit, doa deh Pak. Saya pengen juga punya rumah, saya kontrak terus ya, betul. Saya dulu dari tinggal apartemen sampai punya kondo, pindah lagi ke rumah yang besar, begitu sebulan baru pindah di rumah besar, saya nyesel. Kegedean amat, ntar beres ini gimana? Ini, enggak, udah saya bilang sama suami saya, Han, kita cari yang kecil aja yuk, begitu. Pak Timotius bilang kita akan di sini, dia adalah traveler, bawa yang ini aja. Waktu saya kesini 3 minggu saya di Philadelphia, saudara, yang saya bawa itu hanya satu koper itu aja yang saya bawa. Nanti pulang ke rumah sana, aliens, kita nih alien, pendatang di sini. Aslinya kita pulang ke rumah Bapa di sorga, saudara, tidak bawa apa-apa karena kamu datang nggak bawa apa-apa. Itu 1 Timotius 6. Jangan sombong kalau punya. Jangan merasa lebih kalau punya. Amin, berucap syukur. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan kasih. Ya, nomor 1 tadi saya catat di sini adalah kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh pemilik kehidupan ini. Saya milik Kristus. Orang yang milik Kristus lah yang mampu berkata, aku hidup untuk Kristus. Amin. Apakah Anda terus masih ada? Saya waktu siapin ayat ini ada satu lagu, ya lagu lama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, itu harus diingat terus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, ku tak ingkar. Saya tidak mau ada satupun orang di sini gugur imannya. Amin. Saya mau semua orang di sini masuk surga. Bawa iman saudara. Ingatkan terus akan ini. Kalau engkau pun statusmu belum ada, ataupun saudara mungkin gak punya apa-apa, gak apa-apa saudara. Asal saudara punya Yesus. Amin. Itulah cukup bagiku, kata Paulus. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Yang nomor 2, catat ini, kita menghargai Tuhan yang masih memberi kesempatan. Amin. Kita masih diberi kesempatan. Coba ngomong sama tetanggamu di sebelah sini, masih ada kesempatan kamu bayar utangnya, gitu. Kalau yang punya utang, bayar utang. Kalau masih ada kesempatan mengampuni, ampuni. Amin. Jangan simpan itu sakit hati terus menerus. Rugi loh nyimpen sakit hati. Gara-gara nggak di like di Facebook, bisa sakit hati. Kalau giliran dia posting, dia like, tapi kalau gua, lihat deh begini, ada sama sakit hati. Kalau nggak kuat di sosial media, turn off your Facebook, gitu aja. Bener loh, gara-gara Facebook bisa gereja bubar. Gara Facebook, ini, aduh bisa, ini, aduh saudara jangan lah gitu. Kalau nggak kuat sama sosial media, lebih nggak usah. Hidup aja udah di rumah begitu, nggak kemana-mana begitu. Ya, gara-gara Facebook foto sekarang orang Indonesia ya, termasuk saya juga gitu, belum makan di foto dulu. Foto dulu. Gara-gara Facebook tasnya di depan.
Ya kan saya pernah betul, ini apa ya kenapa orang kalau foto ibu-ibu tasnya di depan gitu. Saya khotbah kemarin minggu lalu di GPDI. Bu Lina itu apa? Sebenarnya itu mau pamerin tasnya ya. Bukan Bu Lina, ibu-ibu taruh tas di depan nutupin perutnya. Iya, benar juga ya Pak Rasedia. Nanti besok Pak, kalau ada foto jangan taruh tas di depan Pak, takin aja. Maksud saya kalau masih ada kesempatan memberi, berilah. Karena waktu kamu sudah ada di kasket itu, di peti mati, nggak ada lagi kesempatan untuk memberi. Jangan pelit. If you got taking care God house, rumah Tuhan, God will taking care your house. Amin. Begitu aja gampang, hidup ini gampang saudara. Kalau kesempatan memberi, berilah. Gitu. Kalau ada kita masak, masaklah. Gitu. Kalau ada potluck, ya bareng-bareng lah. Jangan udah dia nggak bawa potluck, makan paling banyak bawa pulang pula. Saya di Hawaii gitu saudara. Jemaah saya itu di Hawaii student semua. Kalau pendeta jemaatnya student semua nggak punya duit, nggak ada bayar per puluhan harusnya. Gitu ya, nggak ada. Nah, jadi saya lebih banyak masak daripada persiapan khotbah gara-gara repot murid saya. Student itu kalau makan udah paling banyak bawa pulang. Kalina besok kata nggak sempat masak katanya. Kesempatan, ini kok gereja sebelum masak paling senang. Ibu-ibu satu kali ngeluh bilang, Bu Lina, sekali-sekali itu student suruh masak. Ya, kira hari ini student, minggu depan student yang masak. Yang dibawa apa? Nggak ada satupun masak dari rumah. Semuanya beli dari grocery store. Begitu. Semuanya nggak ada. Waduh. Nah, saudara, yang maksud saya, selama kita masih punya kesempatan, gunakan kesempatan ini. Kesempatan layani Tuhan. Saya kalau melayani Tuhan suatu kehormatan dari Tuhan. Saya nggak punya kepandaian lebih daripada saudara. Enggak, saya biasa. Tapi saya menjadi luar biasa karena saya mempunyai hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Saya mengajar sekolah sebelum saya khotbah saudara. Saya ngajar sekolah minggu 13 tahun lamanya. 13 tahun. Baru lulus kuliah saya sarjana psikologi, saya keluar dari Indonesia. Saya melayani Tuhan waktu saya masih muda. 22 tahun saya udah terbang ke Filipina untuk jadi misionari. Sampai mau dipenjara loh. Di Cina, saya nggak bisa bahasa sana. Saya selundupin Alkitab. Yang saya bisa bahasa roh. Saya mau dipenjara. Itu nasib saya hari itu umur 22 tahun. Saya bilang, ya Tuhan, saya belum nikah nih, bagaimana mau dipenjara. Orang nggak diinterview, dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Mandarin, saya bisa hora basende rebeke. Oh, hanya begini aja. Dia pusing sama saya. Saya melayani, di sini masih ada bangku-bangku kosong. Saya pernah datang suatu gereja bawah tanah underground church, ya saudara. Kebaktiannya 8 jam. Di sini kita 1,5 jam aja udah ngeluh. Ya, sana 8 jam. Saya pikir ngapain 8 jam? 2 jam itu cuma himne, pujian, penyembahan, nggak pakai musik kok. Jadi jangan ada bilang, gua nggak mau ke gereja situ, musiknya nggak ada urapan, nggak pakai musik, di Cina lebih bagus. Jangan ngejat lah, bukan urusan musik gitu. Puji Tuhan ada musik. Sebenarnya ucapan syukur itu the melody, yaitu melodi yang paling kata-kata berkenan di hati Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan hari yang Kau beri. Itu pujian yang paling berkenan kepada Tuhan, mengucap syukur. Thanks God, thank Him for everything what He's done to you. Amin. Oh, pujiannya nggak enak, gini, bukan nggak enak, hatimu yang lagi nggak enak. Benar, jangan judge lah, kalian di sini. Hidup saya ke Kristen nggak bergantung kayak gini-gini, saudara. Paulus nggak bergantung memberkati kota Filipi dengan di penjara, nggak bisa apa-apa dari penjara. Tapi orang ini berkata, aku hidup buat Tuhan. Makanya aku gunakan kesempatan nulis, kesempatan apa aja, kesempatan memberi, kesempatan melayani Tuhan, melayani. Pak Rusi, saya tergerak Pak. Oh puji Tuhan, tapi saya belum bisa bergerak Pak. Ada orang arti tergerak nggak bergerak-gerak, saudara. Saya tergerak memberi Pak Rosi, tapi dompetnya nggak keluar, nggak bergerak-gerak. Saya pernah dijanjiin orang mau kasih Bu Lina, saya mau kasih duit. Tuhan ngomong tuh pasti. Tuhan pasti ngomong tuh, Anda mau kasih duit sama saya. Lupa, saya ingetin, ketemu lagi. Pak, katanya mau kasih duit sama saya. Bapak kan tergerak, kok nggak bergerak sih Pak? Oh, nggak ada cash Bu Lina. Oh, kita ke ATM aja Pak. Jangan janji loh sama saya untung kalau saudara janji. Kalau mau berkati saya. Bener saya terjadi. Begitu sampai ditahan, ATM lupa Bu Lina nomor PIN-nya. Nah, maksudnya emang lu nggak mau kasih, jangan janji. Saudara gunakan kesempatan yang ada, oke. Saya masih muda waktu itu, saya melayani Tuhan.
Saya bukan urusan sekolah teologi. Saya memang sekolah Alkitab, saya sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Saya kantor, nggak bisa bilang saya pakai aku Tuhan. 8 jam di Cina itu melayani saudara. 2 jam itu pujian, nggak ada nyanyi loh. Himne tahu? La 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 la. 2 jam nggak ada orang yang bergerak. Tapi begitu doa lagi 2 jam. Kita doa 30 menit ayo, berasa susah banget. 2 jam, 8 jam total. Dan ada yang mau pulang? Nggak ada yang mau pulang. Tugas saya bukan khotbah di Cina. Saya nggak bisa khotbah bahasa Mandarin. Bawain Alkitab, bahasa kita dari Indonesia, Mandarin, tulisan. Itu rebutan sama mati. Itu tahun 92, saudara. Saya menggunakan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada saya. Karena mungkin saya nggak ada kesempatan lagi. Kalau ada kesempatan memberkati orang itu, berikan kata Alkitab. Jika tanganmu ada kesempatan untuk beri. Karena nggak ada waktunya. Kalau engkau udah di peti mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Amin. Kalau sekarang masih bisa jalan tuh gereja, nggak ada jemput, puji Tuhan. Jangan maki-maki orang yang jemputnya telat. Udah jemput nggak berterima kasih lagi. Kalau nggak ada, naik bus. Saya lihat orang di Cina sudah nggak ada tuh lagu, mungkin pakai gitar apa, tapi mereka semangat doa. Dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, umur oma-oma, encim-encim, umur 93 tahun dibaptis. Oh itu bungkuk ininya apa? Ininya bongkok. Itu baptisan tengah malam, airnya dingin, tiba-tiba airnya jadi anget gitu. Dan Cim itu tiba-tiba keluar dari baptisan itu, saudara, itu bergerak loh. Maksudnya lurus badannya. Kenapa mereka ada mujizat? Kenapa mereka tertekan? Mereka menggunakan kesempatan apapun yang mereka gunakan untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan di Facebook 2 jam, masa nggak ada kesempatan sama Tuhan 20 menit aja? Saudara, ini bahaya. Saya bilang, kenapa saya khotbahkan? Saya mau membawa Anda kepada semua. Hidup, kalau aku hidup karena Kristus. Karena persiapannya, kita persiapan hari esok untuk dunia akan datang. Yang ketiga, saya akan ungkapkan sini gini. Ini tempat persinggahan. Kita setuju ya? Ini persinggahan. Setuju semua? Kalau nggak ada setuju, ya setuju aja lah. Gitu. Ya, kita harus mempersiapkan diri untuk hari esok. Kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk hari esok. Amin. Saya mau ke Indonesia aja saya persiapan loh. Yang 6 minggu. Persiapannya banyak saudara. Beli tiketnya sebentar. Tapi beli oleh-olehnya lama. Nungguin yang clearance dulu. Nah saudara, yang mau ke Indonesia saya cuma 6 minggu loh saya mau ke Indonesia. Senangnya minta ampun persiapan. Apalagi nanti di sana. Saya selama-lamanya. Hidup kekal itu bukan hanya hidup 1000 tahun, 2000 tahun. Artinya kualitas hidupnya beda. Amin? Itu hidup kekal. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada kesulitan, tidak ada beda, saudara. Saudara, di kemah ini tadi Pak Timotius katakan, yang kalau ke ini aja saya bisa sakit, saya tadi pusing gini-gini, wah bisa badan ini, saudara bisa tua, bisa ini. Nanti kalau kemah ini sudah diubah, tubuh ini diubah, tubuh kemuliaannya adalah glory bagi Tuhan. Saya senang sekali kalau saya masuk surga sekarang. Saya senang sekali di sana, amin saudara. Sebabnya jangan, yang keempat ini jangan gini, katakan tidak kita jangan mengumbar keinginan dunia ini dengan cara kita menjaga hati kita. Jaga hatimu, karena disitulah terpancar kehidupanmu. Amin. Jangan dunia ini menjadi milikmu. Jangan, kata Firman, jangan, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan melekat dengan tasmu. Kalau belum punya Michael Kors yang ini, kalau belum punya yang ini, kayaknya belum lengkap hidup. Kayak belum ini gini, ya belum kayaknya. Wah, kalau belum punya rumah yang gini, kalau belum punya mobil gini, nah saudara kasihan Tuhan. Saya berkata, pemurnian iman kita saat ini mulai dikikis dengan tidak mengasihi barang-barang yang materialis itu. Bukan nggak salah kalau punya duit silakan beli, tapi jangan buat itu hanya untuk kepuasan, untuk saingan sama orang lain, ataupun juga untuk menunjukkan siapa. Saya punya duit. No, saudara. Pada pagi hari ini, mari sama-sama katakan, kalau aku hidup bagi Tuhan. Kalau aku mati adalah suatu keuntungan. Orang yang memiliki prinsip hidup seperti ini, saya yakin saudara kan, dia bisa maksimal buat Tuhan hidupnya. Dia bisa maksimal untuk gereja Tuhan di muka bumi ini. Karena tujuan utama kita ini sama seperti Kristus. Amin. Tujuan sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Mari firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita menerima perjamuan kudus yang keempat ini, jaga hati kita. Amin. Saya tiap hari selalu berdoa. Tadi malam saya dibangunkan Tuhan jam 1, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya saya jaga hati saya Tuhan.
Yang paling susah ini hati ini, apalagi kalau hatinya udah terpenjara oleh keserakahan, hatinya terpenjara oleh kemunafikan, hatinya terpenjara oleh ketagihan dengan hidup-hidup pornografi atau susah loh. Hati ini kalau udah terpenjara, maka katakan lepaskan aku Tuhan, jaga hatiku, jaga mulutku Tuhan. Saya selalu takut sama Tuhan, jangan sampai mulut ini Tuhan jadi mengutupi orang lain. Saya sama seperti Anda, saya hamba Tuhan memang, tapi saya tidak mau jadi hambatan Tuhan. Amin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jaga hatimu, jaga hatimu. Jaga, katakan Tuhan tolong saya. Kalau enggak, Tuhan saya enggak sanggup betul, tapi tolong Tuhan, karena ini sementara. Mari gunakan sementara ini hidup kita bertanggung jawab. Pikirkan yang hari esok. Ya, kita siapkan dan juga kita tidak umbar keinginan daging. Mari sama-sama Filipi 1 ayat 21 kita hidup selama, karena bagiku, bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Amin. Jangan takut dengan kematian, karena itu suatu kali akan datang kepadamu. Jangan bilang, oh saya masih muda Bu Lina. Oh enggak, sekarang yang muda-muda nyusul sama yang tua-tua. Nah bener, kalau ada kesempatan olahraga sekarang olahraga. Kalau ada kesempatan makan yang bagus, makan yang bagus. Either obat itu jadi makananmu atau makananmu jadi obatmu. Bener, gampang kan saudara? Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak panjang saya khotbah pada pagi ini. Tapi saya mengingat kepada saudara, pulang dari tempat ini katakan, aku hidup bagi Kristus. Aku mati, kalau aku mati pun suatu keuntungan. Lebih beruntung kita mati daripada hidup di dunia ini kepanjangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi siapkan hati jemaat-Mu menerima perjamuan yang kudus ini. Peringatan akan tubuh dan darah Kristus mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup ini sementara. Hidup ini adalah traveling Tuhan, temporary living. Kami akan meninggalkan semua ini Tuhan. Kami membawa masuk ke dalam dunia yang tidak membawa apa-apa, tapi kami keluar pun tidak membawa apa-apa. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami semua apa persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, sucikan hati kami Tuhan sebelum terima tubuh dan darah-Mu, sehingga kami layak Tuhan untuk memperingati persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan.